secepatnya memang kesan bahwa Prabowo government itu hanya continuation, ya, lanjutan, sambungan dari Jokowi government, ya, itu memang harus dipecah dan dinyahkan bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti di lapangan. Jadi kalau masih saja terjadi again and again and again, ya the same thing, the same perspective, ya, the same substance, ya, itu masih sama aja, itu nanti ada bahaya. Dan kita telah mengalami di Indonesia ini, bahaya yang paling besar itu kalau rakyat sudah mengamuk, ya, yang penting bukan mengamuk berserp, mengamuk ugal-ugalan apa tanpa tanggung jawab, ya, tapi kemudian menyusun people power. Dan kita kenal kata-kata Vox Populi, Vox Dei. Ya. Jadi suara itu seperti suara Tuhan, karena begitu kuatnya, dahsyatnya suara rakyat itu. Ya. Karena itu saya pernah buat suatu konten di video saya itu, ya mungkin cuma 6 atau 7 menit. Ya. Saya garis bawahi jangan sampai terjadi people power. Ya. Karena people power itu sudah menerjang secara bersamaan, tidak ada lagi polisi atau TNI atau apapun yang bisa membendung. Walaupun kalau sedang kalap, mungkin kepala resi mengatakan yang tidak sejalan dengan kemauan pemerintah, apalagi membuat kegaduhan, tembak di tempat. Tidak ada satupun, seingat saya tidak pernah ada kata-kata tembak di tempat oleh presiden, itu ada polisi berani betul menembak. Tidak ada. Namanya negara demokrasi, untuk orang berpendapat itu boleh, ya, di tangan dengan Pak Amin, terkait pernyataan Bapak terhadap Seskap TNI itu saat ini menjadi sorotan, bagaimana Pak? Apa? Pernyataan Bapak yang saat ini menjadi sorotan terkait Seskap TNI. Oh, yang itu? Ya. Ya, jadi saya begini, saya pertama tentu yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Nah, kemudian
yang namanya negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh ya, di tangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lainnya itu, tetapi jadi point of konfliknya itu, ya, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa. Nah, saya melihat ya, bahwa kalau Pak Prabowo itu saya kenal setahun yang lalu. Ya. Saya sering nginap di Hambalang, saya sering nginap di Kertanegara. Pada sampai malam saya baru pulang dan lain-lain, ngopi bersama. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo, menurut saya dulu ya, tidak ada satu benang pun ya yang indikasinya beliau itu sampai katakanlah seperti Teddy Indrawisaya itu. Nah, kalau Teddy ini memang saya kumpulkan dari berbagai informasi dari YouTube maupun media cetak maupun berbagai channel di medsos itu, memang sudah saya kira hampir meyakinkan ya, bahwa ada something very unusual ya, buat saudara kita Teddy ini ya, ada something yang memang sebaiknya itu tidak diberi porsi kekuasaan terlalu ya. Nah, saya melihat ini Pak Teddy ini hanya gulit terus ya, sampai-sampai yang menentukan tamu siapa, menteri mana, jenderal mana yang bisa ketemu Pak Prabowo itu si Teddy ini ya kan dia dikemplang oleh Letnan Jenderal dari Kopassus itu. Dikemplang sekali saja, kalau berkali-kali namanya bukan kemplang, jadi dikeplai gitu ya cuma kemplang lah, blok gitu ya, untuk menjadi menjadi pelajaran. Nah, jadi saya juga mengatakan itu singkirkan Teddy ini ya, berikan kesibukan posisi di tempat yang lain, tapi tidak nempel dengan Pak Prabowo sehingga bisa mengganggu ya. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet ya, tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak gitu. Saya tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri ya, Menko ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu itu. Padahal Pak Prabowo ada. Padahal cuma ketemu 5-10 menit, tapi itu pun juga tidak. Nah, yang kayak begini ini menjadi blunder, menjadi handicap ya bagi perjalanan kepemimpinan Pak Prabowo itu ya. Nah, jadi saya juga cukup nggak usah dihukum, nggak usah dicerca ya, cuma diberikan job yang lain, diganti dengan seseorang yang tidak jadi beban. Itu aja. Untuk menghadapi langkah kondisi gimana Pak? Apa? Untuk menghadapi langkah kondisi banyak persiapannya. Langkah? Kondisi. Ini pembunuhan Saya diberitahu ahli-ahli Komdiki tidak berhak. Ya, jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan. Ya, saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dia itu gay atau bukan. Ya gitu aja, nanti jangan ngobrol. Cukup ya. Amin. Tapi pernah merasakan susah untuk ketemu Pak Prabowo? Pernah merasakan susah untuk bertemu? Jago untuk 2029 siapa Pak? Gak sempet baca,
Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.